Kalau begitu sekali lagi semua jadi rahasia lagi, gitu ya. Rahasia lain di mana? Ya, orang diharapkan orang yang menunaikan berbagai macam ibadah bisa lebih baik di sisi Allah, bisa semakin dekat. Tapi orang yang tidak terlihat juga, yang tidak terlihat mendekatkan diri kepada Allah, belum tentu bahwa dia orang yang paling jauh. Bisa jadi dia juga terdekat. Kenapa? Karena rahasia. Bisa jadi dia amalan-amalannya, amalan-amalan yang sir, dia mengaplikasikan keikhlasan itu dengan pemahamannya yang begitu dalam, sehingga orang menyangka dia itu orang yang kafir bahkan. Ya, orang ikut sholat berjamaah malah dia mah teriak-teriak gitu kan, seakan. Kenapa? Karena semakin dia memiliki maqam yang tinggi, dia semakin menutupi maqam yang tinggi itu. Jadi dia lebih suka dicap sebagai orang kafir, bahkan orang yang mendustakan Allah gitu kan. Nah, lalu kan bertanya, apakah Nabi Muhammad SAW dulu begitu? Ya tentu tidak. Nabi karena memang bertugas menjelaskan. Tapi kalau ada orang, misalnya ada orang satu memilih sholat berjamaah, tapi ada satu milih menjauh dari keramaian dunia. Insya Allah nanti di dalam kajian kita akan temukan gitu ya. Ada seorang di satu syi'ab, syi'ab itu lembah. Sendiri dia mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti Masya Allah. Nah, maka oleh sebab itu sekali lagi rahasia. Kecuali orang-orang yang mampu memahami, diam, kamu diam. Kamu tidak tahu hakikatnya, sudah diam. Udah kamu pokoknya amalkan apa yang kamu kaji dari Quran dan Sunnah yang kamu pahami. Adapun dia begitu, kamu kan tidak tahu pemahaman dia, gitu ya. Nah pemahaman dia boleh diketahui ketika kamu mengerti semuanya. Nah, nanti ada hadis mengatakan seperti itu. Di akhir zaman itu ada orang yang lebih baik itu tampil ke depan dakwah, memperbaiki umat, persoalan umat. Tapi ada orang justru karena dia tidak sama, daripada saya terbawa, daripada saya tersibgoh dengan sibgoh yang buruk, sudah saya lebih baik mempertahankan keimanan saya. Dia ujlah, gitu ya, menyendiri. Coba menyendiri dari keramaian. Dia kok kenapa? Berarti dia nggak sholat ini ya, nggak sholat berjamaah ya. Ribut lagi. Sudah nggak usah ngurusin yang lain. Nggak, kita belum mengerti, kamu ini nggak ngerti gitu maksudnya, gitu ya. Kenapa nggak ngerti? Tadi karena pemahaman kacamata kita itu, ya. Tapi bukan berarti kemudian saya menyuruh agar orang itu semuanya ujlah, bukan. Karena masing-masing punya ukuran, masing-masing bisa tahu di mana kita di masyarakat kita ini bisa bertahan untuk menyampaikan kebenaran, paling tidak istiqomah, paling tidak menyembunyikan keimanan kita kalau dalam waktu yang dalam waktunya, gitu ya. Atau kita lebih baik ujlah, lebih baik menjauh dari keramaian. Nah tentu rekomendasinya kalau sekarang tetap tampil ke depan, gitu ya, menyampaikan atau paling tidak bergaul dengan orang-orang soleh. Masih banyak orang-orang soleh sekarang. Tapi ketika sudah berantakan dalam pengertian tadi, maka pilihannya salah satunya juga tadi, ujlah. Ya, jadi ujlah bukan satu yang disalahkan, tetapi juga bukan sesuatu yang harus didorongkan kepada seluruh umat Islam, tidak. Ya, jadi masing-masing ada ukuran-ukurannya. Ini yang kemudian kita seringkali melihat dari satu paradigma dibentrokkan dengan paradigma yang berbeda, padahal masing-masing paradigma memiliki dasar hukum yang dipandangnya bisa dipahami. Demikian yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab.